Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Yang terhormat Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Hari Mulia Haryanja, NIM 250301020204. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis laporan keuangan berbasis IT yang terdiri dari tiga bagian utama. Yang pertama, apa saja yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana menganalisis laporan keuangan. Yang ketiga, rasio-rasio apa saja yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Serta pada setiap bagiannya, saya akan menyertakan contoh penerapan nyata agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, pada bagian yang pertama, kita akan mempelajari dalam hal analisis laporan keuangan, yaitu bagian pertama, kita mempelajari poin pertama adalah memahami kondisi keuangan perusahaan, di mana ini berarti kita melihat laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan berada dalam posisi yang kuat, lemah, stabil, atau justru berisiko. Kemudian pada poin kedua adalah menilai kinerja perusahaan. Nah, di sini kita melihat apakah perusahaan mampu menghasilkan laba, apakah efisien dalam menggunakan aset, dan apakah operasionalnya berjalan dengan optimal. Kemudian poin ketiga yang kita pelajari adalah menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Analisis ini membantu menilai apakah manajemen sudah memanfaatkan modal, aset, dan tenaga kerja secara maksimal. Kemudian poin keempat adalah membantu pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi dari laporan keuangan dapat digunakan oleh manajemen, investor, hingga kreditur untuk menilai kelayakan dan risiko sebuah perusahaan. Baik, di sini contoh penerapannya agar lebih mudah dipahami. Berikut contoh kasus sederhana. Misalnya di sebuah toko retail bernama Sumber Jaya, pemilik toko ingin mengetahui kondisi keuangan usahanya tahun ini. Nah, setelah membaca laporan keuangannya, yaitu di laporan laba rugi, ia menemukan bahwa laba turun 10%. Setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata biaya operasional itu meningkat cukup signifikan. Nah, dari sini pemilik dapat menyimpulkan bahwa perusahaan perlu mengurangi biaya operasional agar kinerja keuangan kembali optimal. Contoh ini menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan sangat membantu pemilik usaha untuk memahami masalah dan menentukan langkah apa yang dilakukan untuk melakukan perbaikan. Baik, kemudian di bagian yang kedua, bagaimana kita menganalisis laporan keuangan? Pertama, kita kumpulkan dulu laporan keuangan yang lengkap seperti neraca, kemudian laporan laba rugi, dan arus kas. Kedua, kita melakukan analisis horizontal dan vertikal. Analisis horizontal ini membandingkan kinerja antar tahun. Kemudian untuk analisis vertikal, ini membandingkan proporsi atau persentase dalam satu laporan. Kemudian yang ketiga, kita menghitung rasio keuangan. Inilah alat utama untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas perusahaan. Kemudian yang keempat, kita menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Biasanya ini dibandingkan dengan standar industri atau laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita eh, di masuk ke dalam contoh penerapannya. Misalnya di sebuah perusahaan makanan bernama Rasa Mantap, tahun ini omsetnya naik dari 1 miliar menjadi 1,3 miliar. Nah, dari sini kita melihat ini adalah hasil analisis horizontal, yaitu membandingkan antar tahun. Kemudian ketika dilihat juga di laporan keuangannya, biaya operasional mencapai 40% dari total biaya. Nah, kalau ditemukan seperti ini dari hasil
dari hasil analisisnya, ini merupakan hasil dari analisis vertikal karena dia membandingkan eh, hal-hal yang ada di laporan keuangan. Kemudian setelah dihitung juga, dilihat rasionya, dihitung margin laba bersih perusahaan adalah 15%. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasannya perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meskipun tetap perlu mengawasi agar biaya operasional supaya tidak semakin membesar. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu rasio keuangan. Rasio keuangan ini, seperti saya sebutkan sebelumnya, merupakan alat utama untuk menilai kesehatan sebuah perusahaan. Terdapat empat kategori utama untuk rasio analisis keuangan ini. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, misalnya contohnya di sini current ratio dan quick ratio. Kita lihat dari rasio ini, jika likuiditasnya tinggi, perusahaan dianggap aman dan dapat memenuhi utang jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, termasuk jangka panjang. Jadi, contohnya debt to equity ratio atau debt to asset ratio. Nah, rasio tinggi, kalau ditemukan rasionya tinggi, maka ini menunjukkan risiko yang lebih besar karena perusahaan banyak bergantung pada utang. Kemudian yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Eh, Kategori ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Di sini misalnya net profit margin, return on asset, dan return on equity. Nah, semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kemudian yang keempat, rasio aktivitas. Rasio ini menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Contohnya inventory turnover dan total aset turnover. Rasio yang sehat menunjukkan aset yang digunakan semakin efisien dalam mendukung operasional. Baik, no, untuk yang rasio ini, contoh kasusnya adalah contoh penggunaannya, misalnya pada sebuah toko elektronik Megatech, diketahui current rasionya adalah 2,0, artinya asetnya lancar dua kali lebih besar daripada utang lancarnya. Aset lancarnya dua kali lebih besar daripada utang lancarnya. Nah, dalam perusahaan, ini artinya perusahaan ini berada dalam kondisi yang aman untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian, yang kedua, jika diketahui debt to equity rasionya adalah 1,5, artinya perusahaan memiliki utang 1,5 kali lebih besar daripada modalnya. Nah, ini menunjukkan struktur modal cukup berisiko dan perlu pengawasan. Ketiga, misalnya net profit margin diketahui adalah 12%. Artinya setiap 100 rupiah penjualan itu menghasilkan laba bersih 12 rupiah. Nah, ini merupakan angka yang cukup sehat untuk sebuah bisnis elektronik. Yang keempat, yaitu inventory turnover-nya rendah. Nah, jika diketahui inventory turnover-nya rendah, artinya perputaran stoknya lambat, barang menumpuk di gudang. Kesimpulannya, perusahaan perlu melakukan evaluasi stok agar tidak menahan modal terlalu lama. Baik, terakhir yaitu penutup. Di sini saya sampaikan sebagai kesimpulannya, analisis laporan keuangan sangat membantu untuk memahami kondisi sebuah perusahaan secara menyeluruh. Proses analisis keuangan ini melibatkan pengumpulan data, analisis tren, perhitungan rasio, dan penarikan kesimpulan. Rasio keuangan merupakan alat utama yang sangat penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efektivitas perusahaan. Contoh-contoh nyata yang sudah saya sampaikan tadi itu juga merupakan menunjukkan bagaimana analisis laporan keuangan ini sangat membantu sekali untuk sebuah perusahaan mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
kurang apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya analisis laporan keuangan dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatian Ibu dan juga teman-teman sekalian. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.